Baik, seperti yang sudah saya sebutkan minggu kemarin, kita minggu ini masih akan membahas tentang teknik pengintegralan. Belum share screen ya, lupa. Ibu, Ya. apa yang pertemuan 9 udah diisi, udah di Oke, oh, udah diverifikasi ya. Makasih. Nanti saya isi yang kemarin. Oke, kita lanjutkan ya, teknik pengintegralan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teknik substitusi ya. Teknik substitusi itu yang gimana? Kalau rumusnya sih pada saat kita punya integral A sampai B F G X dx. Sebelumnya kita mungkin buat yang bentuk integral tak tentunya dulu ya. Jadi integral dari f dx dx ini akan sama dengan integral dari fu du gitu. Jadi dalam hal ini kita menggantikan gx-nya sebagai u. Nah, bentuk integral tentunya adalah pada saat kita punya a sampai bf gx dx integralnya ini dapat kita ubah menjadi integral ga gb kemudian fungsinya sama menjadi fu du. Jadi artinya apa? Dalam hal ini kita menggantikan sebagian dari fungsi yang akan kita integralkan menjadi variabel baru, yaitu variabel u. Gitu ya. Ini strategi apa yang kita pilih untuk menentukan mana yang menjadi u, itu berdasarkan bentuk-bentuk yang sudah kita lihat ya di dalam tabel integral. Kita bisa menyesuaikan kira-kira ini integran yang kita punya bentuknya mirip dengan bentuk mana gitu di dalam tabel integral. Gitu. Nah, yang akan kita bahas minggu ini adalah bentuknya yang sedikit berbeda, yaitu integral parsial. Nah, berbeda dengan teknik substitusi yang biasa, kan menggantikan sebagian fungsi f-nya itu hanya dengan satu variabel ya, biasanya u saja. Mungkin bersarang sih pengintegralannya, tapi maksudnya pada akhirnya kita akan mengintegralkan bentuknya FUDU. Meskipun mungkin ya misalnya kita menemukan bentuk kayak gini, integral dari x kuadrat sin 3x pangkat 3 plus 4 misalnya dikalikan cos pangkat 5 dari 3x pangkat 3 plus 4 dx ya. Nah, dalam hal ini kita memisalkan u-nya adalah cos 3x pangkat 3 plus 4, kemudian nanti kita akan dapatkan du-nya, ini bisa kita misalkan sebagai cos phi gitu ya. Kemudian du-nya berarti turunan dari cos adalah min sin phi dikalikan phi aksen. Nah, kalau phi-nya adalah 3x pangkat 3 plus 4, maka phi aksennya adalah 9x kuadrat. Itu ya. Ini dx. Jadi ini du-nya bentuknya adalah min sin 3x pangkat 3 plus 4 dikalikan dengan 9x kuadrat dx. Gitu. Nah, tapi tetap kan maaf sebentar, gurunya anak saya nelpon. Oke, maaf.
kita lanjutkan ya. Jadi kita dapatnya apa ini? DU-nya sama dengan min 9x kuadrat sin 3x pangkat 3 plus 4 dx. Gitu. Nah, jadi ya nanti ada min 9-nya ya, sehingga kita buat ini jadi min 1/9 DU sama dengan x kuadrat sin 3x pangkat 3 plus 4 dx. Nah, tapi meskipun di sini kita memunculkan variabel baru, variabel V gitu ya, tapi pada saat kita tuliskan di sini, ini kan udah bentuknya sama ya. Bentuk ini nanti akan bersama dengan dx-nya, ini nanti akan menjadi min 1/9 DU. Gitu. Nah, sehingga variabel V-nya ini tidak muncul juga di integral. Gitu. Hasilnya jadi min 1/9 U pangkat 5 DU. Ya. Terus ini gimana pakai aturan pangkat gitu, min 1/9 1/6 U pangkat 6 ya, plus C. Nah, tinggal dikembalikan ke variabel semula, min langsung dikalikan aja ya. 9 kali 6 itu 54. U-nya cos sekarang pangkat 6, 3x pangkat 3 plus 4 plus C. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun di sini kita memunculkan sebuah variabel baru pada saat kita mau mencari DU-nya, tapi pada saat mengintegralkan variabel yang muncul tetap hanya satu buah ya, U saja. Gitu. Nah, kalau pada integral parsial ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena bentuk integral parsial sendiri adalah integral dari UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Jadi memang kita memisalkannya menjadi dua buah variabel, ada yang menjadi U, ada yang menjadi V. Makanya ini dinamakannya juga integral parsial, karena sebagian-sebagian yang depannya itu sebagai U, nanti sisanya yang bersama dengan dx-nya ini menjadi dv-nya. Gitu. Nah, meskipun demikian ya, pada saat kita melakukan integral parsial, tapi UV-nya itu nanti tidak akan muncul di dalam pengintegralan, sehingga pada saat kita memiliki integral tentu dengan batas A sampai B UdV, ini hasilnya adalah UV dengan batasnya nanti ini disubstitusi A sampai B, dikurangi integral A sampai B, V, DU. Gitu. Tidak disubstitusikan batasnya ke dalam variabel U. Ya. Ini dibiarkan saja A dan B-nya dalam variabel X. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat ya pada saat pembahasan contohnya. Nah, oke, kita lihat slide-nya ya. Pertama kita mau lihat dulu munculnya integral parsial itu dari mana. Nah, munculnya bentuk integral parsial itu awalnya dari turunan perkalian U dan V. Gitu. Jadi kalau kita punya U kali V diturunkan, hasilnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oh, kalau gitu anti turunannya, anti turunan dari U kali V aksen itu kan sama dengan U kali V ya. Nah, hasilnya adalah integral dari U aksen V ditambah UV aksen dengan variabel X. Terus kita bisa memanfaatkan sifat penjumlahan pada integral dengan memisahkan kedua bentuk ini. Selanjutnya dipindah ruaskan. Yang mana yang pindah ruas? U aksen V-nya pindah ruas ke kiri, terus tapi posisi kanan kirinya jadi ditukar gitu ya.
Nah, perhatikan bahwa V aksen DX itu kan sama dengan DV. Kemudian U aksen DX itu sama dengan DU, sehingga kita punya bentuk umum dari integral parsial adalah integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, kalau kita hanya melihat dari rumusnya sih, ngapain ya kita pakai integral parsial? Kayaknya sama-sama aja tuh, nanti kita mesti mengintegralkan lagi fungsinya. Nah, memang sih pada saat kita menggunakan integral parsial, kita masih tetap harus melakukan pengintegralan, tapi mungkin dengan fungsi yang berbeda. Gitu. Nah, tapi tentunya yang diharapkan adalah nanti integral baru yang harus kita selesaikan bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan fungsi awalnya. Tapi kata kuncinya adalah diharapkan ya, karena kalau ya bisa jadi nanti fungsinya menjadi lebih rumit gitu dibandingkan yang semula. Kenapa bisa jadi lebih rumit? Nah, itu bergantung pada pemilihan mana yang menjadi U, mana yang menjadi DV. Pada saat kita terbalik memilih mana yang menjadi U, mana yang menjadi DV, nanti bagian integral VDU-nya ini mungkin jadi lebih rumit. Gitu. Ya. Gitu. Jadi mungkin bentuknya menjadi lebih rumit. Kalau apa? Ya itu ya, jika salah memilih bagian U dan DV-nya. Nah, jadi apa yang harus kita apa yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan mana yang menjadi U, mana yang menjadi DV. Oke, sebetulnya integral parsial ini kan udah dipelajari juga ya waktu SMA. Biasanya sih bentuk ketemunya itu kalau seperti ini. Integral dari X dikalikan cos X misalnya ya. X cos X dx. Nah, pada saat kita menemukan bentuk yang seperti ini, ada nggak di tabel integral? Kayaknya nggak ya, kalau di tabel integral kan adanya cos U aja. Kalau ini kita pilih U-nya sama dengan X, ya udah gitu deh. DU-nya sama dengan DX. Ini cuma kita hanya mengubah nama variabel aja, tadinya X menjadi U, jadi U cos U DU gitu. Apa bedanya ya, ganti nama aja. Berarti dalam hal ini kita nggak bisa pakai substitusi yang biasa. Kecuali mungkin nyarinya di tabel integral yang agak banyak gitu ya bentuknya, yang ada 100 sekian bentuk, mungkin nemu sih ada X cos X dx. Nah, itu boleh dicoba cari sendiri ya. Nah, tapi dalam hal ini kita perlu melakukan strategi yang berbeda. Nah, waktu SMA, mungkin udah tahu yang harus diturunkannya itu yang X ya. Biasanya pakai tabel tuh. Ada yang masih ingat cara cepatnya pakai tabel. Ada satu sisi yang U, satu sisi yang V. U-nya itu nanti yang pada saat kita turunkan, semakin lama turunannya menjadi 0. Dalam hal ini tentu kita pilih X ya yang akan diturunkan. Kenapa? Karena kalau cos X diturunkan kan berubah jadi sin. Nanti sin diturunkan jadi cos. Turunkan lagi jadi sin. Turunkan lagi jadi cos. Terus aja ya sampai COVID selesai, Anda nggak bakalan selesai nuruninnya jadi 0. Nah, jadi yang kita pilih sebagai U, ini yang bagian yang akan diturunkan. Nah, nanti V itu bagian yang diintegralkan. Oke. Maka kalau yang bagian U-nya adalah X, V-nya itu sisanya cos X.
kita turunkan dulu X-nya menjadi 1, turunkan lagi menjadi 0. Gitu ya. Terus berarti kita harus mengintegralkan dengan jumlah yang sama. Seperti langkah penurunan U. Nah, terus jadi cos-nya kita integralkan, integral dari cos T apa ya? Ini saya tulis integral cos X dx sama dengan sin X. Terus diintegralkan lagi menjadi integral sin X dx. Integral dari sin X dx adalah min cos X. Gitu. Nah, terus ada kasih tandanya ya, plus min plus min, dan dikalikan secara diagonal. Gini bukan? Gini ya. Tuh. Kayaknya gitu ya yang diajarkan di SMA cara cepatnya. Sehingga nanti, ini saya hapus deh, ini kan nggak bisa ya. Jadi tandanya ini positif X sin X, terus negatif kali 1 kali min cos X. Plus C ya, karena ini integral tak tentu, jadi hasilnya X sin X plus cos X plus C. Gitu. Tapi munculnya cara cepat ini dari mana? Jangan-jangan ini bukan cara cepat, tapi cara sesat gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir sih. Ini memang cara cepat ya. Ada alasannya kenapa dibuat seperti ini. Nah, tapi sebetulnya kita dapat memanfaatkan ini ya, bentuk integral parsial yang standar. Jadi pada saat kita punya X cos X dx, kita pilih yang menjadi U-nya, sama seperti tadi sih sebetulnya alasan pemilihan U-nya, yang pada saat kita turunkan bentuknya jadi lebih sederhana. Itu dalam artian apa? Kalau misalnya polinom kan diturunkan semakin lama pangkatnya akan semakin mengecil, terus lama-lama jadi 1, terus jadi 0 gitu ya. Nah, sehingga biasanya yang kita pilih sebagai U adalah polinomnya. Dalam hal ini U-nya adalah X. Terus kalau kita udah punya X, kita perlu kalau kita udah punya U, kita perlu mencari DU-nya juga. DU-nya apa? DX ya. Nah, DV-nya adalah sisanya. Sisanya yang mana? Ini loh, cos X dx. Gitu. Nah, kalau kita tahu DV-nya adalah cos X dx, berarti V-nya itu kan sama dengan integral dari DV ya. Berarti ini sama aja integral cos X dx. Atau ini sama dengan sin X plus C ya. Nah, seperti itu. Terus di sini mari kita tuliskan dulu potretannya, bahwa kita mau menuliskan integral dari UV dikurangi VDU. U-nya apa? U-nya adalah X. V-nya adalah sin X plus C gitu ya. Nanti dikurangi integral V lagi, sin X plus C-nya tolong jangan ditulis di sini. DU-nya adalah DX. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa tadinya kita harus mengintegralkan X cos X, yang sekarang kita jadi perlu mengintegralkannya sin X aja. Meskipun tadi kita udah integralkan cos X-nya juga sih. Nah, cuma kalau kita lihat di sini, kita perlu mengintegralkan sin X. Udah nggak ada perkalian dengan X-nya lagi di depannya. Kalau integral sin X apa? Oh, ini mah kalau lupa juga bisa cek di tabel integral ya. Integral dari sin X adalah min cos X. Sehingga ini hasilnya menjadi X sin X. Ya, kalau mau yang bagus ini kita tuliskan sebagai C1 gitu ya. Plus C1, integral dari sin X adalah min cos X.
plus C2 gitu ya. Terus nanti kita akan dapatkan ini X sin X. Min kali min jadi plus cos X. Nanti C1-nya tambah C2 gitu ya, plus C. Seperti biasa sih ini nanti kita bisa seperti biasa ini nanti kita bisa langsung gabungkan saja ya di akhir seperti ini. Gitu. Nah, jadi seperti inilah penggunaan integral parsial. Hasilnya sama ya dengan yang cara cepat tadi. Kalau yang ini cara lambat asal selamat gitu. Nah, kalau ini kita memilih, berarti pemilihan U dan dV-nya sudah tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat integran di awal sama integran yang perlu kita selesaikan, ini menjadi lebih sederhana ya. Perkalian dengan X-nya sudah hilang. Tapi apa yang terjadi kalau kita salah memilih gitu. Salah memilih apa? Salah memilih U dan dV-nya ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita memilih U-nya adalah cos X, terus dV-nya kan sisanya ya, X dx. Nah, berarti du-nya apa? Turunan dari cos X adalah min sin X. Terus, V-nya adalah integral X dx. Atau ini setengah X kuadrat plus C. Kalau seperti ini, maka integral X cos X-nya berdasarkan bentuk integral parsial menjadi cos X dikalikan dengan setengah X kuadrat plus C gitu ya. Nanti dikurangi integral dari VDU setengah X kuadrat dikalikan min sin X dx. Baik, perhatikan bahwa sekarang yang kita punya bentuknya setengah X kuadrat cos X plus C. Ini bisa dikeluarkan ya tanda min dan setengahnya, min kali min jadi plus, setengahnya keluar. Setengah dari integral X kuadrat sin X dx. Oke, apakah ini menjadi lebih sederhana? Enggak ya, karena di tabel integral yang minggu kemarin kita lihat, nggak ada nih bentuk X kuadrat sin X, adanya sin X aja. Kalaupun kayak tadi kita pilih U-nya sama dengan yang ada di dalam sinusnya ya, yaitu X, kalau U sama dengan X, ya ini mah cuma ganti nama aja, tadinya variabelnya X semua, jadi variabelnya U semua, tidak membantu. Gitu. Jadi, di sini kita perlu berhati-hati memilih mana yang menjadi U, mana yang menjadi dV-nya. Tuh, nah ini tidak lebih rumit ya, tidak lebih sederhana. Gitu. Nah, oke. Jadi apa dong yang perlu kita pilih, apa yang perlu kita perhatikan dari apa yang perlu kita perhatikan dari integran supaya nggak salah nih milih mana yang menjadi U, mana yang menjadi dV. Ada beberapa patokan yang mungkin bisa kita ikuti. Pertama tentu pada saat kita menemukan integral fungsi, coba dulu pakai substitusi yang biasa, bisa apa enggak diselesaikan. Jangan-jangan bisa gitu ya, pakai substitusi yang biasa juga selesai. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya mungkin baru kita coba pakai integral parsial. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama, untuk pemilihan bagian. Yang menjadi U, kita bisa periksa dulu. Pertama, kalau ada bentuk logaritma natural.
maka bentuk ln ini yang menjadi U-nya. Nanti silon sesuatu gitu ya. Nah, contohnya adalah pada saat kita, yang paling sederhana dulu nih, integral dari ln x dx. Nah, kita sebelumnya kan kita udah bahas turunan dari ln x itu 1/x. Integral dari 1/x dx adalah ln mutlak x. Kemudian apa lagi? Kita tahu yang berhubungan dengan ini ya, logaritma biasa, kemudian eksponen, ya apalagi yang udah kita bahas, bilangan yang dipangkatkan x juga itu sudah kita bahas ya, turunan dan integralnya. Nah, tapi bentuk ln x sendiri kita belum pernah bahas kan, integralnya apa. Untuk mendapatkan integral dari ln x di sini ya harus pakai integral parsial. Caranya adalah dengan memisalkan. Ingat, kalau ada bentuk ln, itu yang kita pilih sebagai U-nya ya. Jadi U-nya adalah ln X. Kalau gitu dv-nya yang bagian mana? Ya sisanya aja. Yang tersisa apa? dx. Ya udah dx aja. Nah, kalau U-nya adalah ln X, berarti du-nya kan adalah 1/x dx ya. Turunan ln X adalah 1/x. Kemudian v-nya apa? V-nya integral dari dx. Ini kan sebetulnya 1 kali dx gitu ya. Integral dari 1 itu x plus c, sehingga integral ln x dx dapat kita ubah menjadi, bisa lupa kita tuliskan dulu rumus integral parsialnya. Nah, ini u, ini dv. U-nya adalah ln x, v-nya adalah x, nanti plus c, dikurangi integral, v-nya adalah x, kali du. Du-nya apa? 1/x dx. Sebentar, kayaknya ini saya perlu pindahkan dulu ya. Biar nggak nabrak. Kelebihan. Mama. Oke, saya simpan di sini ya. Nah, sehingga ini menjadi apa? Menjadi X kalikan dengan ln X plus C. Ini apa? Oh, X-nya bisa dibagi dengan X dong, habis ya. Jadi 1. Nah, integral dx apa tadi? Integral dx adalah X ya, plus C lagi. Sehingga akhirnya kita dapatkan integral dari ln X adalah X ln X min X plus C. Seperti itu. Yang perlu diingat, jadi yang pertama kali kita tentukan adalah bagian mana yang menjadi U-nya, nanti biarkan sisanya menjadi dv-nya. Meskipun sisanya itu cuma dx-nya aja ya. Ini tidak masalah menjadi dv. Oke. Contoh yang lain adalah kalau misalnya kita punya integral dari misalnya x pangkat 3 gitu. Gini deh, misalnya ln 4x dibagi dengan x kuadrat dx. Nah, ini nggak bisa juga kan kita pilih U-nya sama dengan 4x, pakai substitusi yang biasa ya. Kalau pakai substitusi biasa kan berarti kita memilih U-nya sama dengan 4x, sehingga du-nya adalah 4dx. Lah terus x kuadratnya dikemanain? Gitu. Atau misalnya, oh jangan-jangan harusnya bukan 4x, tapi kita pilih U-nya adalah ln 4x. Ya enggak? Karena jangan-jangan ini pakainya aturan pangkat yang diperumum. Kalau gitu du-nya apa ya? Du-nya berarti 1/4x dikalikan turunan 4x, 4. 1/x. Ini kan 1/x kuadrat. Ya.
Oh, nggak cocok juga. Apa yang harus kita lakukan dengan sisa X yang satu lagi? Oke, jadi dalam hal ini memang kita nggak bisa pakai teknik substitusi biasa. Kalau gitu kita coba pakai integral parsial. Mana yang kita pilih sebagai U? Ini ada ln-nya ya. Ln 4X. Sisanya menjadi dv. 1 per X kuadrat dx. Atau ini kita tulis jadi X pangkat min 2 dx deh. Ya. Nah, kalau U-nya adalah ln 4X, DU-nya jadi apa? DU-nya adalah 1 per 4X kalikan turunan dari 4X-nya 4 dx. Oke. Atau ini sama dengan 1 per X dx. Nah, kemudian V-nya apa ya? V-nya adalah integral dari X pangkat min 2 dx. Hasilnya apa? Pakai aturan pangkat, X dipangkatkan min 2 tambah 1 min 1 dibagi min 2 tambah 1 min 1 juga, plus C. Atau ini sama dengan min 1 per X plus C ya. Sekarang karena kayaknya nggak muat kalau saya nambah ke situ ya, saya tulis ulang fungsinya. Ln dari 4X dibagi dengan X kuadrat dx. Ini akan sama dengan apa? Oke, saya tuliskan lagi rumusnya. Ini U-nya ya, yang ini menjadi dV. Nanti hasilnya menjadi UV dikurangi integral VD. U-nya apa? U-nya adalah ln 4X. V-nya apa? V-nya min 1 per X. Plus C dikurangi integral. V-nya adalah min 1 per X. Du-nya adalah 1 per X dx. Sehingga yang kita dapatkan adalah min 1 per X ln 4X plus C. Min kali minnya jadi plus, kita keluarkan saja. Ini jadi integral 1 per X kuadrat dx. Oh, kita udah tahu ya integral dari 1 per X kuadrat. Jadi yang ini ya, plus C-nya kita gabungkan saja di belakang. Ditambah dengan hasilnya sama dengan yang ini, min 1 per X plus C. Atau ini jadi min 1 per X ln 4X plus 1 plus C. Gitu, selesai. Ya. Jadi dalam hal ini, pada saat kita menemukan ada bentuk logaritma natural yang perlu kita integralkan menggunakan integral parsial ya, tentunya kita dapat memilih U-nya sebagai bagian logaritma natural. Tapi seperti tadi sudah saya sebutkan, usahakan usahakan menggunakan teknik substitusi biasa dulu. Gitu. Kenapa? Karena mungkin ketemu kayak gini. Integral dari ln X per X. Ini bisa sih diselesaikan pakai integral parsial, tapi kayaknya lebih mudah kalau pakai teknik substitusi biasa dengan memilih U-nya adalah ln X. Nanti dx-nya ketinggalan ya. Du-nya adalah 1 per X dx. Karena kalau mau pakai integral parsial agak sedikit lebih rumit. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, kita bahas ini nanti. Sampai sini bisa ya diikuti. Pada saat kita punya logaritma natural, itu yang kita pilih sebagai U, sisanya menjadi dv-nya. Tapi hati-hati pada saat mencari du dan v-nya, jangan sampai salah menurunkan dan salah mengintegralkan. Biasanya sih saya suka nemu
apa namanya, karena semester kemarin mungkin kan turunan-turunan terus sekarang kita integral. Nah, pada saat ketemu aturan pangkat suka ada yang bingung ini turunannya pangkatnya kalau ditambah atau sebaliknya integral pangkatnya dikurangi gitu ya. Oke. Jadi selama tidak salah menurunkan mengintegralkan sih harusnya aman ya dengan patokan seperti ini. Oke. Mau ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke bentuk berikutnya ya. Nah, ini kan yang pertama, kalau ada bentuk lon, maka U-nya adalah bagian lonnya sendiri. Nah, bentuk yang kedua, patokan yang kedua adalah pada saat integrannya itu berbentuk perkalian antara polinom dengan fungsi logaritma, fungsi trigonometri eksponen atau polinom yang pangkatnya tidak bulat. Maksudnya apa? Misalnya ada akar x kuadrat plus 3x gitu ya. Tapi depannya hanya x saja. Nah, itu bisa juga pakai integral parsial. Ya, atau polinom pangkat tidak bulat. Maka U-nya dipilih sebagai polinomnya. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya yang paling pertama ini tadi, X dikalikan cos X dx. Cos X kan fungsi trigonometri ya. Jadi kita memilih U-nya adalah X-nya. Gitu. Jadi intinya apa ini? Jadi ada suatu polinom yang dikalikan dengan bentuk lain yang kalau diturunkan itu nggak ada habisnya ya, tingkat kerumitannya tetap. Tuh. Contohnya, misalnya kita hitung tadi pakai warna apa ya? Pakai warna putih juga. Oke, misalnya kita memilih integral. Oh, yang ini saya highlight dulu deh. Misalnya integral, kalau tadi udah ada ya yang polinom dikalikan dengan fungsi trigonometri. Misalnya bentuk X min 3 dikalikan dengan E pangkat 4X dx. Oke. Seperti biasa dicoba dulu ya, jangan-jangan kalau kita pakai substitusi biasa ini bisa selesai. Bisa nggak ya? Mari kita coba. Kalau misalnya U-nya adalah 4X, DU-nya berarti 4DX. Betul ya. Apakah kita perlu sedikit kreatif gitu, misalnya mengotak-atik, kalau U-nya sama dengan 4X, berarti X-nya adalah 1/4 U. Nanti bentuknya jadi gimana ya? Ini berarti bentuknya jadi integral 1/4 U min 3 E pangkat U kali 1/4 dx. Kayaknya tidak membantu juga ya, malahan tetap
ya kerumitannya sih hampir sama aja. Itu tidak jadi lebih sederhana ya, kalaupun dan ini nggak bisa juga kita milih misalnya pangkat E-nya kita misalkan lagi sebagai V gitu. Jadi nanti E pangkat V dikalikan 1/4 V min 3, kalikan lagi dengan 1/4. Cuma ganti nama aja gitu. Kayaknya ini nggak bisa kita lakukan. Pakai substitusi yang biasa. Kalau gitu mari kita coba pakai integral parsial. Yang mana yang kita pilih sebagai U? Ya, yang bentuknya polinom. Jadi dalam hal ini kita memilih U sama dengan X min 3. Sisanya menjadi dV. Oke, yang U-nya dulu deh. Gimana caranya supaya lebih singkat ya tempatnya. Oke, kalau U-nya sama dengan X min 3, berarti DU-nya 1 dx ya. Terus dV-nya kan sisanya E pangkat 4x dx. V-nya apa? V-nya integral dari E pangkat 4x dx. Oh, ini kita harus pemisalan lagi nih. Kalau misalnya S-nya adalah 4x, ds sama dengan 4 dx, berarti ini sama dengan integral dari 1/4 E pangkat S ds. Hasilnya apa? 1/4 E pangkat S atau plus C, atau 1/4 E pangkat 4x plus C. Baru sekarang kita tuliskan, kita udah dapat U-nya, kita udah dapat V-nya. Kita tuliskan ya, UV dikurangi integral V DU. DU-nya juga kita udah dapat sama dengan DX. U-nya apa? U-nya adalah X min 3. V-nya adalah 1/4 E pangkat 4x plus C dikurangi integral dari 1/4 E pangkat 4x, DU-nya dx. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/4 kali X min 3 E pangkat 4x X. Ini hasilnya apa? Plus C min 1/4-nya kita keluarkan integral E pangkat 4x dx. Oke. Nah, ini kita udah tahu ya integral dari E pangkat 4x hasilnya sama nih dengan yang V-nya. Jadi ini hasilnya adalah 1/4 X min 3 E pangkat 4x min 1/4 kali 1/4 E pangkat 4x. Terus C-nya kita kumpulkan di belakang. Oke, jadi hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah 1/4 X min 3E pangkat 4X kurangi 1/4 kali 4, 16 E pangkat 4X. Plus C. Seperti itu ya pemilihannya. Contoh lain yang tadi gimana kalau yang pangkatnya polinom? Saya coba lihat ya, rasanya sih ada di akhir ya, di soal latihan. Kelebihan. Nah, contohnya ini nih yang nomor 1. Integral T akar pangkat 3 dari 2T plus 7. Integral T kali akar pangkat 3 dari 2T plus 7. dt. Nah, berarti dalam hal ini kita pilih U-nya sama dengan T, supaya DU-nya sama dengan dt, terus kita pilih dv-nya adalah ini ya, 2T plus 7 pangkat 1/3 dt. Kenapa kita nggak milih pakai substitusi biasa aja? Nah, kalau pakai substitusi biasa, kita pilih U-nya sama dengan 2T plus 7,
nanti kan dapat DU-nya sama dengan DT. Padahal ini ada perkalian T-nya. Ada bentuk yang mirip nggak ya? Kalau bentuk yang mirip tuh adanya yang akar dari, kalau bentuknya T kuadrat ya. Kalau bentuknya adalah T kuadrat plus A kuadrat, nah ini bisa. Nanti kita lakukan pemisalan seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Harus disubstitusikan T-nya adalah sinus alfa gitu misalnya. A sinus alfa. Jadi ini memang nggak bisa kita pakai apa? Kita pakai substitusi biasa. Oke, tapi sekarang kita untuk menghitung V-nya, kita harus hitung integral dari 2T plus 7 pangkat 1/3 DT. Kayaknya kita tuliskan gitu. X sama dengan 2T plus 7, sehingga dx-nya adalah 2 dt. Ini tuh menjadi integral dari X pangkat 1/3 kali setengah dx. Jadi hasilnya setengah kali 1/3 tambah 1 berapa ya? 4/3 dibagi 4/3 plus C. Jadi ini sama dengan setengah kali 3/4 ya. Berarti 3/8 X pangkat 4/3 plus C. Atau kembalikan ke variabel semula. 3/8 kali 2T plus 7 pangkat 4/3 plus C. Di sini kita pakai rumus integral parsial UV dikurangi integral V du, karena ini menjadi U, yang ini menjadi dV. U-nya apa? U-nya mah T saja. V-nya agak panjang, 3/8 kali 2T plus 7 pangkat 4/3 plus C dikurangi dengan integral dari VDU. V-nya adalah 3/8 2T plus 7 pangkat 4/3. DU-nya sama dengan DT. Jadi hasilnya adalah 3/8T kali 2T plus 7 pangkat 4/3 plus C dikurangi 3/8 integral 2T plus 7 pangkat 4/3 dt. Nah, silakan gunakan. Nah, ini bisa ya kita pilih pakai substitusi biasa nih, kayak yang perhitungan di V-nya ini dengan memisalkan bagian dalam kurungnya sebagai variabel yang baru. Gitu. Ya, nanti detailnya silahkan tuliskan sendiri ya. Harusnya menjadi 3/8T 2T plus 7 pangkat 4/3 dikurangi 3/8 2T plus 7 7/3 dibagi dengan 7/3 plus C 3/8T kali 2T plus 7 pangkat 4/3 dikurangi 9/56. 2T plus 7 pangkat, sepertinya ketinggalan ya, 7/3 plus C. Gitu. Nah, ini contoh pengerjaan soal latihan nomor 1 ya. Jadi pada saat kita menemukan bentuk perkalian polinom dengan polinom lain tapi pangkatnya tidak bulat seperti ini, ada pangkat-pangkat, ada akar-akarnya gitu. Ini juga bisa kita selesaikan dengan integral parsial. Tapi ya perlu pilih-pilih dulu ya. Periksa dulu, jangan-jangan bisa pakai teknik substitusi yang biasa. Gitu. Sampai sini oke?
Dipelajari dulu ya. Saya izin sebentar karena harus nge-set Zoom dulu buat anak saya. Baik, ya kita lanjutkan ya. Ini terjadi berantakan. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Oke, kita sudah punya dua patokan ya. Kalau ada bentuk logaritma natural, kita pilih itu yang menjadi U-nya. Tapi kalau nggak ada logaritma natural dan bentuknya perkalian antara polinom dengan fungsi trigonometri, fungsi eksponen, atau polinom yang pangkatnya tidak bulat, maka kita pilih polinom tersebut sebagai U-nya. Terus gimana kalau nggak ada dua-duanya gitu ya? Nggak ada ln, nggak ada polinomnya. Jadi bentuknya itu kayaknya ini udah terlalu bawah ya. Mari kita kesampingkan. Oh, enggak juga. Saya tulis sebelah sini. Satu lagi adalah gimana kalau yang kita punya adalah perkalian dua buah fungsi trigonometri atau ada fungsi eksponen. Nah, dalam hal ini kita bebas sih milih yang mana yang menjadi U, dan mic-nya lupa saya cepetin. Ya, dalam hal ini kita bebas memilih mana yang menjadi U-nya, tapi yang nggak enaknya adalah pasti nggak akan cukup sekali kita melakukan integral parsialnya. Oh, yang sebelum itu juga mungkin kita menemukan bentuk yang harus diintegralkan berulang juga ya. Pada contoh yang kedua, saya tulis contoh lainnya di atas ini aja. Paling atasnya mana? Ini. Nah, kita lihat juga contoh integral parsial yang harus dilakukan berulang. Maksudnya apa integral parsialnya dilakukan berulang? Jadi misalkan kita mau menghitung integral dari makasih. Misalkan kita punya integral dari x kuadrat min 4x plus 10 gitu ya. Terus ininya dikalikan dengan pangkat x dx. Mungkin kan kita di sini kita memilih ke bentuk u. Apa kita ngejar ke bentuk integral pangkat u. Kenapa? Karena kalau seperti itu kan berarti kita harus memisahkan u-nya sama dengan x. Terus apa yang kita lakukan dengan x kuadrat min 4x plus 10-nya gitu. Nah, sehingga ini memang harus kita pakai integral parsial. Seperti tadi, kita pilih mana yang menjadi bagian U, mana yang menjadi bagian dv. Dalam hal ini, U-nya kan polinom ya, berarti x kuadrat min 4x plus 10, terus dv-nya sama dengan e pangkat x dx. Du-nya apa? Du-nya kayaknya karena panjang, saya pindahkan dulu ya. Berarti du-nya adalah 2x min 4 dx. Gitu. Terus dv-nya kan sisanya e pangkat x dx. Berarti v-nya adalah integral e pangkat x dx
hasilnya dirinya sendiri ya. Nah, berarti aku nulis integral lagi. Ini tuh berubah menjadi U kali V. U-nya adalah X kuadrat min 4X plus 10. V-nya adalah E pangkat X plus C. Dikurangi integral dari V du. V-nya adalah E pangkat X. Du-nya adalah 2X min 4 dx. Jadi depannya tetap ya, X kuadrat min 4X plus 10, E pangkat X plus C. Nah, tapi ini gimana ya? Kok kayaknya masih rumit juga, meskipun memang pangkatnya berkurang sih. Tadinya X kuadrat kan sekarang pangkatnya jadi X aja, tapi tetap kalau kita pilih U-nya sama dengan X, kita belum bisa pakai apa? Belum bisa pakai teknik substitusi ya, belum ada bentuk di dalam tabel integral yang cocok dengan bentuk yang kita punya ini. Kalau gitu berarti kita harus lakukan integral parsial lagi untuk yang ini. Ya. Nah, ini perlu kita integral parsialkan lagi. Nah, karena ada bentuk perkalian antara polinom dengan eksponen, maka yang kita pilih sebagai U yang baru, kita beri nama sebagai U1, ini adalah 2X min 4. Berarti DU1-nya adalah 2 dx. Gitu. dv yang barunya apa nih? Kita sebut dv1, ya sisanya ya, E pangkat X dx. Sehingga V1-nya adalah integral E pangkat X dx, hasilnya E pangkat X plus C. Nah, yang ini kita kenalkan lagi rumus integral parsial. Jadinya U1 kali V1, 2X min 4, V1-nya adalah E pangkat X, nanti plus C, ini C yang berbeda sih ya, kita beri nama ini C1, ini C2, dikurangi integral VDU, E pangkat X, DU-nya 2DX. Gitu. Jadi kita melakukan 2 kali integral parsial ya. Pada tahap pertama kita memilih U-nya adalah X kuadrat min 4X plus 10, dengan dv-nya adalah E pangkat X dx. Pada integral parsial yang kedua, kita memilih U yang barunya sebagai 2X min 4, kemudian dv yang barunya adalah E pangkat X dx. Tapi kalau kita lihat, oh yang ini bisa kita selesaikan dengan cara yang biasa ya. Ini udah ada bentuknya di dalam tabel integral, tinggal kita keluarin aja duanya dari fungsi pengintegralannya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 10 E pangkat X plus C1 gitu. Kita gabungkan aja nanti C1 C2-nya di belakang. Ini min 2X min 4 E pangkat X plus C gitu ya. Terus yang ini negatifnya kali negatif ya, min kali min jadi tambah 2 integral E pangkat X dx. Keburu autosave dx. Nah, kalau yang ini udah kita nggak perlu pakai integral parsial lagi kan. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 10 E pangkat X min 2X min 4 E pangkat X plus 2 integral dari E pangkat X kan dirinya sendiri ya. Kita satukan di akhir. Itu bisa disederhanakan nggak? Bisa ya? Kayaknya bisa. Jadi X kuadrat min 6X terus 10 tambah 4, 14 tambah 2, 16 ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang integral parsial yang berulang. Memang kalau integral parsial yang berulang ini sih enaknya pakai yang cara cepat itu ya. Tapi nanti kita lihat ya.
Nah, sekarang itu kita mau lihat yang ini, perkalian antara fungsi trigonometri atau fungsi eksponen. Memang kalau kita punya fungsi yang diintegralkannya itu adalah perkalian dari fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lain atau dengan fungsi eksponen, yang ini nggak bisa kita hanya melakukan integral parsialnya itu satu kali proses. Gitu. Kita harus melakukannya secara berulang juga. Nah, hanya saja di sini kita bebas memilih U asalkan konsisten. Bebas memilih bagian yang jadi U asalkan konsisten. Maksudnya konsisten apa? Maksudnya adalah konsisten. Maksudnya gimana? Oke, misalkan kita mau mengintegralkan, biar kelihatan konsistensinya. Misalnya E pangkat 3X sin 3X. Kok 3? Nah, oke. Yang ini kan saat kita turunkan, bentuknya kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau E pangkat 3X kita turunkan, itu nanti tetap turunannya mengandung E pangkat 3X. Mau berapapun kita turunkan, gitu ya, mau berapa kali pun kita turunkan, tetap akan mengandung bentuk E pangkat 3X. Kemudian sin 3X kita turunkan, berubah jadi cos, gitu ya, cos 3X. Turunkan lagi jadi sin 3X lagi, turunkan lagi jadi cos 3X lagi, bolak-balik aja. Sin cos gitu. Nah, sehingga ya memang tidak akan menjadi lebih sederhana bentuk yang kita hasilkan setelah melakukan proses integral parsial. Tapi tetap bisa diselesaikan pengintegralannya asalkan kita memilih bagian yang menjadi U-nya itu konsisten. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memilih U yang pertama kali adalah E pangkat 3X, maka pada proses integral parsial yang kedua, gitu ya, kan nanti pasti harus berulang ini mah. Pada saat kita melakukan integral parsial yang kedua, pemilihan U yang barunya itu harus tetap yang eksponen. Jangan pindah ke yang sinus. Atau sebaliknya, pada saat kita memilih U-nya yang sinus 3X, maka pada integral parsial yang kedua kalinya, kita memilih yang bukan eksponen gitu ya. Maksudnya nanti kan sin X diturunkan jadi cos. Nah, yang kita pilih sebagai U-nya itu berarti cos-nya. Supaya lebih mudah terbayang, saya coba gitu ya. U-nya yang sin 3X. X kelupaan aja. Kalau U-nya sin 3X, berarti kan DU-nya adalah 3 cos 3X ya. Terus, kayaknya ini harus saya geser dulu sedikit ke sana. Terus, dV-nya adalah sisanya E pangkat 3X dx. Nah, kalau seperti ini, V-nya adalah sepertiga, tulis dulu, E pangkat 3X dx, hasilnya apa? Sepertiga E pangkat 3X plus C. Nah, ini kita tuliskan bentuk integral parsialnya U kali V, jadi sin 3X kali V, V-nya adalah 1/3 E pangkat 3X plus C, dikurangi integral dari VDU. V-nya apa? Sepertiga E pangkat 3X, DU-nya adalah 3 cos 3X dx. Gitu. Ini bisa disederhanakan ya, 3-nya bagi 3.
Oke. Jadi ini hasilnya 1/3 sin 3x E pangkat 3x plus C dikurangi integral E pangkat 3x cos 3x dx. Ya, bentuk ini masih tetap nggak ada di dalam tabel integral kan ya. Berbedanya sedikit, tadinya ini sin, sekarang menjadi cos gitu. Berarti kita harus melakukan pemisahan integral parsial lagi. Kita pilihnya yang mana? Nah, ingat harus konsistennya dalam pemilihannya. Waktu tadi pertama kita memilih U-nya adalah sin 3x. Berarti sekarang yang kita pilih U yang baru, jangan yang eksponen, tapi kita pilihnya adalah yang cos 3x. Itu sehingga DU1-nya adalah 3 min ya. Turunan dari cos itu kan min sin 3x dx. Kemudian dV1-nya sama ya, E pangkat 3x dx. Jadi V yang barunya sama sepertiga E pangkat 3x plus C. Tuh. Nah, sekarang berarti kita punya ini sepertiga, supaya konsisten E pangkat 3x-nya saya pindahkan ke depan ya. Sin 3x, kenapa saya lupa terus nulis x-nya? Oke, nanti plus C-nya kita tuliskan di akhir aja ya. Dikurangi integral dari U1 V1. Kok integral sih? Kurung. U1 V1. U1-nya adalah cos 3x. Lagi-lagi lupa X-nya. U1 kali V1. V1-nya sepertiga E pangkat 3x. Dikurangi integral V du V1 du1 ya. Sepertiga E pangkat 3x. Du1-nya apa? Min 3 sin 3x dx. Min 3 sin 3x dx. Ternyata lagi atas. Oke. Kalau saya lupa memberikan pasangan untuk tanda kurung di depan. Nah, jadi hasilnya plus C ya. Ketinggalan lagi plus C. Jadi hasilnya sepertiga E pangkat 3 sin 3x. Terus yang ini jadi apa? Min 1/3 E pangkat 3x cos x. Terus yang ini jadi apa? Ini habiskan ya, dibagi min, dikalikan min, kalikan lagi dengan min. Jadi tandanya tetap min juga ya. Integral E pangkat 3x sin 3x. Di akhir ada plus C. Oke. Loh, ini kan kembali lagi ke bentuk semula ya. Ke soal yang awal nih, integral E pangkat 3x E pangkat 3x sin 3x dx. Ini sama. Betul. Apakah kita harus mengulangi lagi proses ini gitu ya? Kita tuliskan ulang di bagian atasnya, tapi sekarang di belakang sini. Ternyata nggak usah, justru yang kita perlukan adalah si integral parsialnya ini kembali ke bentuk semula. Gitu. Kenapa justru pengennya kayak gini? Supaya, nah, kayaknya ini nggak muat ya. Saya taruh ke bawahnya aja. Supaya, kan berarti kita sekarang punya persamaannya yang paling akhir adalah E pangkat 3x sin 3x.
sepertiga E pangkat, oh X-nya ketinggalan ya. 3X sin 3X dikurangi 1/3 E pangkat 3X cos X dikurangi integral E pangkat 3X sin 3X dx. Plus C. Nah, karena suku yang awal ini ya di ruas kiri sama dengan suku ketiga pada ruas kanan, suku yang ini akan kita pindahkan, ruaskan ke sebelah kiri. Biar apa? Biar bisa selesai integralnya. Ini jadinya E pangkat 3X sin 3X dx. Ini kan pindah ruas, jadi tandanya tambah ya. Integral E pangkat 3X sin 3X dx akan sama dengan 1/3 E pangkat 3X sin 3X dikurangi 1/3 E pangkat 3X cos X. Plus C. Nah, ini kan ada 2 ya. Ada 2. Jadi 2 integral E pangkat 3X sin 3X dx. Sama dengan 1/3 E pangkat 3X sin 3X 3X cos X plus C. Sehingga ini menjadi E pangkat 3X sin 3X dx. Kita bagi 2 aja ini semuanya. Jadi 1/3 bagi 2 1/6 ya. Sin 3X ini juga dibagi 2 jadi min 1/6. E pangkat 3X. Cos ketinggalan ya, ini 3-nya. Ini juga ketinggalan. Plus C. Kayaknya yang atasnya H salah. Kayaknya yang atas ada yang ketinggalan juga ya, 3X. Ini ya, 3X. Ada lagi? Enggak kayaknya. Ya, jadi seperti itu pada saat kita menemukan bentuk perkalian antara fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lain atau fungsi eksponen. Oh, tapi ini fungsi trigonometrinya pangkat 1 juga ya. Fungsi trigonometri misalnya sin 3X dikalikan cos 5X gitu. Itu sama-sama pangkat 1, sin dan cosnya, cuma bagian dalam sin dan cosnya itu berbeda. Kita bisa pakai integral parsial seperti ini. Atau perkalian antara fungsi trigonometri dengan fungsi eksponen, seperti yang ada di contoh yang ini. Ingat, kita harus konsisten dalam melakukan pemilihan U dan DV-nya. Supaya apa? Supaya integralnya ini kembali ke bentuk semula. Gitu. Integral yang muncul di integral parsialnya kembali ke bentuk semula. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pindah ruaskan, digabungkan, nanti tinggal dibagi konstanta yang ada di depan sini. Gitu. Panjang ya? Kira-kira seperti itu. Tiga patokan yang dapat kita perhatikan pada saat melakukan pemilihan mana yang menjadi U, mana yang menjadi DV di dalam integral parsial. Oke, pusing nggak? Pusing mungkin ya. Baik, kita coba lihat dulu di slide-nya ya. Ini tadi udah ya. Ini udah kita bahas. X cos X juga udah kita bahas ya. Ini contoh yang pertama banget. Yang mana? Nah, ini ya.
Nah, ini contoh yang pertama banget kita bahas, X cos X. Kemudian, udah ya. Integral parsial yang berulang sudah. Ini lebih sederhana bentuknya karena depannya cuma X kuadrat, sedangkan tadi kita pakai polinomnya sukunya lebih dari 1 ya. Yang mana itu? Yang ini. Oke. Nah, ini mungkin yang kita perlukan, cara cepat ya. Cara cepatnya teh muncul dari mana sih? Jadi cara cepat ini meskipun praktis, tapi ternyata tidak semua bentuk integral parsial bisa kita kenakan cara cepat. Kenapa? Karena cara cepat ini kan mengharuskan kita memilih U yang pada saat kita turunkan berulang kali, nanti akhirnya akan menjadi 0. Jadi kita harus memilih U-nya ini yang bentuknya polinom. Padahal tadi kita lihat ya ada tiga bentuk yang perlu kita perlu kita perhatikan dalam pemilihan U. Bisa jadi pada saat kita punya bentuk fungsinya itu adalah perkalian antara polinom dengan logaritma natural, itu kan nggak bisa kita memilih U-nya sebagai polinomnya. Gitu. Kalau kita punya perkalian antara polinom dengan logaritma natural, yang kita pilih sebagai U adalah logaritma naturalnya. Padahal kalau kita punya U-nya adalah misalnya ln X gitu ya, ini kan nanti diturunkan jadi 1/X, diturunkan lagi menjadi min 1/X kuadrat, diturunkan lagi menjadi berapa? 2/X pangkat 3 gitu. Turunkan lagi, malah ini ya pangkat pembaginya si X ini nanti akan bertambah gitu. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, terus aja. Ya sampai kiamat juga nggak bakalan selesai ya menurunkan ini. Nggak bakalan jadi 0 gitu. Nah, sehingga memang pemanfaatan cara cepat ini hanya dipakai untuk fungsi integral parsial dengan fungsi yang bentuknya seperti pada bentuk kedua ini. Yang mana bentuk kedua teh? Nah, yang ini ya. Jadi integrannya berbentuk perkalian polinom dengan fungsi trigonometri atau fungsi eksponen atau polinom yang pangkatnya tidak bulat. Gitu. Ini bisa pakai cara cepatnya. Kenapa sih kita perlu cara cepat? Kenapa nggak pakai yang biasa aja? Karena pada saat kita melakukan integral parsial, ya, kalau kita lihat contoh yang mana? Sebentar, kok anak saya manggil-manggil.